Dan untuk memperkecil perasaan tidak adil kepada masyarakat, sebetulnya saya mendambakan lahirnya Bismar Siregar yang baru, Ade Andoyo yang baru, Asikin yang baru, yang secara bijak dan berani telah beberapa kali mengeluarkan putusan yang betul-betul monumental. Dalam keadaan peradilan kita sekarang dalam menangani korupsi ini, sebetulnya juga kami ingin menantikan lahirnya suatu putusan-putusan yang monumental. Yang maksudnya monumental adalah bagaimana kalau kepada mereka itu diberikan pidana maksimal, yang tentunya kadang-kadang lebih tinggi daripada tuntutan jaksa sendiri. Memang untuk memberikan pidana yang maksimal tidak dibolehkan. Yang tidak diperbolehkan yang membuat batal adalah putusan yang melebihi maksimal. Tapi kalau putusan yang melebihi tuntutan jaksa, saya kira biasa saja. Ini untuk mengapa remisi itu tidak diberikan, karena dengan putusan yang maksimal untuk mencapai rasa kebebasan itu kepada seseorang itu jaraknya jauh lebih lama daripada putusan yang konvensional. Kemudian juga dalam hal ini tentunya Mahkamah Agung mempunyai peranan yang besar dalam rangka membimbing dan memberikan pembekalan kepada para hakim untuk memberikan putusan-putusan yang betul-betul terasa rasa keadilan kepada masyarakat. Putusan itu tidak diberikan dalam rangka jurisprudens, karena dalam rangka jurisprudens tentunya itu akan memakan waktu jangka yang lama. Jadi peranan Mahkamah Agung di sini cukup dengan memberikan pembekalan. Seperti juga kami dulu sering diberikan pembekalan oleh Asikin, Purwoto, dan sebagainya. Pembekalan bagaimana memberikan putusan yang baik menurut rasa keadilan. Dan tentunya inilah yang kami sarankan dalam rangka pemberantasan korupsi sekarang, karena kita sudah banyak yang merasa muak lah dengan keadaan sekarang. Bagaimana kita menghentikan rasa muak itu? Banyak resep, dan ini merupakan satu resep yang mungkin bisa diterima oleh masyarakat. Mudah-mudahan apa yang kami utarakan ini didengar oleh para hakim, termasuk hakim-hakim yang di daerah, karena tentunya dari daerah itu bisa hal ini bisa menjalar ke pusat. Baik. Terima kasih. Pak Karni, saya mau ngomong sebentar. Ada dua hal yang saya mau sampaikan. Sebentar Pak, ya. Saya udah kasih dia. Terima kasih Pak Karni. Jadi ini kalau kita mau menyelesaikan, nuntaskan masalah-masalah korupsi, itu harus secara tuntas, secara komprehensif. Ada yang kita lupakan, bahwa di dalam unsur korupsi ini, hasil korupsi ini ada yang diterima oleh partai-partai. Ya, ini tidak masuk kategori tidak pidana korupsi, tetapi ini satu kesatuan. Nah, ini terlupakan bahwa partai yang menerima itu bisa terkena sanksi pembubaran, bisa terkena sanksi diambil alih asetnya oleh negara. Kalau oknumnya yang terima, bukan partainya. Oknumnya yang korupsi, oknumnya menerima suap. Oknumnya tidak anggota DPR, tapi tidak eksekutif. Di mana kena? Ya kalau ini jelas masuk ke partai, digunakan untuk partai, ya. Nggak masuk korporasi. Ke bendahara, tapi masuknya ke ketuanya aja. Ketuanya apalagi ketuanya juga bisa masuk kena sanksi. Dia tidak kena undang-undang yang Bapak bilang tadi. Ya, tapi harus kita buktikan penggunaannya yang konkret seperti apa. Maka audit partai itu harus dilakukan. Ini selama ini audit kepada partai tidak pernah dilakukan. Ya, tentang penerimaan, tentang penggunaan dan sebagainya. Nah, kemudian ini kita lihat bahwa KPK yang baru kita harapkan lebih baik dari yang ada sekarang, ya. Tetapi kewalahan untuk menangani yang demikian banyak. Fungsi KPK antara lain juga bisa mensupervisi, maka dia bisa membagi ke kejaksaan sekaligus untuk menuntun jaksa bisa jadi lebih baik lagi. Ya, sehingga bagi sebagian ke sana. Baik. Gitu. Iya Pak, saya mau sampaikan bahwa jangan terlalu berharap kepada KPK. KPK itu bekerja dengan normatif, dengan hukum positif yang ada. Yang diceritakan kedua beliau ini adalah yang maya Pak.
KPK tidak akan sanggup untuk itu. Oleh karena itu saya mengajak suatu tekanan publik. Di dalam teori hukum ada yang disebutkan dengan nama paksaan tanpa kekerasan, Pak. Nah, kita bisa bikin ajakan publik untuk membuat tekanan-tekanan ini, Pak. Tekanannya sudah berhasil ini, yang sekarang kaulnya besok Pak Fajrul ini adalah tekanan beliau-beliau, sehingga Nasaruddin bisa ditekan, pemerintah bisa ditekan, dan nasarnya mereka lakukan. Tekanan publik terhadap koruptor bisa. Mereka yang melawan kepada publik, melawan kepada Libya dan sebagainya itu bisa. Padahal kita ini hanya melawan pada koruptor, Pak. Masa nggak bisa, Pak? Nah, ini adalah mungkin ya, tapi kan bisa melakukan harus ini melalui prosedur hukum. Iya, tekanan publik, Pak. Tekanan tanpa kekerasan. Mesti dilakukan untuk itu. Karena mengharapkan wacana hukum, itu hukum positif kita akan sulit sekali untuk mengatasi kedua novel-novel ini, Pak. Ya, tidak melalui hukum, masa street justice. Ada apa ada mobil? Ini. Bentar. Terima kasih. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan karena tadi dari beberapa pembicara ada sedikit yang kurang sebenarnya. Yang pertama yang berkaitan dengan penyusunan anggaran. Pengalaman saya dalam menangani kasus korupsi, anggaran-anggaran yang disusun oleh kementerian ataupun oleh pemerintah daerah itu banyak anggaran-anggaran yang disusunkan kepentingan swasta. Jadi swasta bermain di situ, dia menitip agar ini dijadikan anggaran untuk departemen ini, untuk daerah ini. Ya, nah, itu kemudian, yang kita bahas tadi. Tadi kan belum ada masuk informasi tentang pihak swasta yang bermain di situ, Pak. Dalam artian, itu Dadarwati tadi ya itu. Dia kasih perskot dulu, Pak. Ya, tapi bukan berdasarkan kepentingan dia. Jadi misalnya di daerah ini perlu mobil. Sebenarnya daerah tidak perlu mobil. Tapi kemudian swasta bilang masukkan ini. Ya, nah, disitulah berlaku ijon tadi. Yang tadi kalau Pak Menteri mengatakan bahwa ini proyek belum ditenderkan dan sebagainya, banyak yang terjadi sebelum ditenderkan. Ya, itu yang kita bahas. Pak Karni, saya mau bicara yang tidak dibicarakan oleh orang sini tadi. Apa? Satu, bicara regulasi itu sudah proses pemiskinan sudah begitu terang benderang. Bagi para koruptor ini secara regulasi, mereka ini sebenarnya itu sudah tahu proses pemiskinan itu sampai kapanpun dia pasti miskin. Itu satu. Tapi kalau saya mau lihat dalam cara melaksanakannya, mestinya para tahanan itu, ya, para tahanan itu tuh harus diperlakukan seperti pembunuh juga itu, yang tadi diborgol. Kenapa waktu Nasaruddin datang dari sana bisa borgol? Kenapa kita sekarang masuk ke KPK, dia keluar lagi dan akan berbicara dengan senaknya? Nah, itu harus ada satu treatment bagi mereka itu, kasih juga baju. Kasih dengan topik kita Menaker Trans. Betul, itu kan dalam rangka pelaksanaan terhadap efek jerat tadi itu. Ya. Saudara Mohaimin itu adalah sahabat saya dan adik saya saat kita memimpin di DPR. Dalam suasana yang seperti ini, saya berharap Dinda Mohaimin mungkin juga nanti bisa disampaikan untuk berkunjunglah ke Bu Nuriah, ke paman-paman beliau, ya untuk silaturahmi sekaligus untuk ya kalau ada yang kurang gitu. Karena saya mendengar Bu Nuriah sangat kesepian sekarang itu. Saya mendengar sangat kesepian karena keponakan-keponakannya tidak pernah ada yang datang. Maka kita berharap Pak Mohaimin khususnya kalau menghadapi perang seperti ini, sifatnya perang gitu ya, sifatnya seperti Brontoyudo itu loh. Berkunjung dululah ke sesepuh-sesepuh untuk paling tidak ya meringankan beliau lah gitulah. Terima kasih. Belakang lagi. Pak Garni. Presiden. Pak Garni. Kami lagi. Kita sudah sampai ke ujung acara kita. Penting ini bukan. Jadi ketika kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif terlibat dalam korupsi, pertanyaannya adalah kalau pengawas sudah korupsi, DPR dalam hal ini, siapa lagi yang akan mengawasi mereka? Itu kata Juvenal, filosof dan penyair satir dari Romawi. Dan menurut sabda Rasul, orang yang menyuap dan yang disuap juga yang memperantaranya sama-sama laknat. Kita ketemu pada episode.
everybody.